Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam teman-temanku semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja dulu, yaitu seputar cara merespon atau menanggapi teroran penagihan dari para debt collector pinjol. Belakangan ini para debt collector juga sering komen di video-video saya. Mereka sering melontarkan kata-kata yang membuat mental yang membacanya down. Seolah-olah mereka tidak sanggup menghadapi teroran dari para debt collector. Jadi ibaratnya mereka ini adalah nasabah yang tidak sanggup menghadapi teroran daripada debt collector. Mereka sengaja komen di video-video saya dengan tujuan supaya nasabah-nasabah yang membaca komenan tersebut mentalnya jadi down, ketakutan, dan stres. Itulah tujuan para debt collector ini. Tapi tidak apa-apa, kita abaikan saja. Karena biasanya yang seperti itu selalu saya blokir. Tapi seandainya pun ada komenan yang lolos, yang tidak terbaca oleh saya, teman-teman jangan jadi takut hanya karena perkataan-perkataan seperti itu yang mereka seolah-olah mengatakan bahwa mereka adalah nasabah yang takut, yang tidak bisa meng-counter atau menghadapi teroran daripada debt collector pinjol. Padahal mereka sendiri sebenarnya adalah debt collector. Jadi kadang-kadang mereka ini so agamis, bawa-bawa agama lagi waktu mereka komen di situ. Padahal mereka sendiri kerja di tempat riba. Mereka komen bawa-bawa agama dan neraka segala macam. Itulah yang mereka lakukan juga untuk membuat mental para nasabah down. Sementara mereka sendiri bekerja dan makan dari riba. Jadi mereka ini memang kadang menyerang ke sosial media seperti itu. Kocak memang kelakuan para debt collector ini. Apa mungkin mereka sudah mulai gerak, mereka sudah mulai merasa terganggu dengan konten-konten saya? Karena saya membongkar semua rahasia mereka berdasarkan fakta dan pengalaman yang terjadi di lapangan. Jadi mereka tidak bisa bantah apa yang saya sampaikan itu, karena itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Mereka kesal, mereka geram, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan debt collector pinjol ini memang paling unik sih menurut saya ya. Cocoklah mereka ini ngelawak. Baik, kita balik lagi, kita lanjut lagi ke permasalahan kita. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau undang teman-teman yang belum sanggup untuk gagal bayar karena ketakutan dengan teroran para debt collector pinjol, karena masih stres, masih kepikiran dengan ancaman-ancaman dan intimidasi-intimidasi mereka. Anda saya undang untuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Anda bisa gabung ke grup ini supaya Anda punya mental yang kuat untuk galbay. Karena di grup ini kalian akan berkumpul dengan teman-teman kalian yang senasib, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah galbay di beberapa pinjol. Jadi di grup ini kalian akan bisa saling support, saling mendukung, saling memberikan wejangan-wejangan, saling memberikan informasi satu sama lain, saling menguatkan. Maka dengan demikian kalian akan bisa atau kalian akan punya teman yang senasib yang bisa saling menguatkan. Bahkan ada senior-senior galbay di grup ini yang siap selalu untuk memberikan kalian penjelasan tentang keraguan kalian, bahkan menjawab semua pertanyaan kalian tentang keraguan kalian mengenai masalah galbay pinjol. Jadi silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro LVF. Mohon didukung channel ini dengan cara subscribe, bagikan, dan silahkan komen atau bertanya di kolom komentar. Saya tahu saat ini banyak dari teman-teman yang masih takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol, terutama yang dikirim lewat WA, email, dan teleponan langsung. Ketika ada WA atau email yang datang atau bahkan teleponan yang ditelepon langsung, tentu kalian akan bingung, bahkan kalian akan ketakutan, akan stres, bahkan sampai ada juga yang gemetar saking takutnya. Dengan menonton video ini nanti saya berharap kalian sudah tahu bagaimana cara meng-counter atau cara mengatasi hal tersebut. Dan kalian tidak akan takut lagi dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Kalian akan merasa tenang karena penjelasan di video ini mampu untuk menyeimbangkan antara rasa takut Anda dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya di balik teroran para debt collector pinjol ini. Walaupun Anda sedang dihantui rasa cemas, Anda sedang dihantui stres karena Anda takut akan didatangi oleh debt collectornya, takut dilaporkan, takut disebarkan data-datanya. Walaupun sedang dalam keadaan galbay, kita harus tetap semangat. Karena galbay itu sebenarnya tidak semenakutkan yang Anda pikirkan.
tidak seburuk yang Anda kira-kira, yang Anda tebak-tebak. Oleh karena itu, maka saya mau membahas tentang membalas chat WA, email, SMS, ataupun mengangkat teleponan dari debt collector pinjol. Ketika Anda sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan karena situasi dan keadaan ekonomi Anda yang sudah mulai tidak memungkinkan lagi untuk membayar. Jadi Anda tidak usah paksakan diri untuk terus membayar pinjol karena itu bahaya ke depannya. Justru nanti yang Anda dapatkan bukanlah solusi, tapi masalah Anda akan semakin besar jika Anda terus memaksakan diri untuk membayar. Bagaimana sebaiknya tindakan atau respon Anda terhadap segala bentuk penagihan debt collectornya? Apakah teleponnya harus diangkat? Apakah WA atau emailnya harus dibalas? Seandainya teleponan tidak diangkat, email dan WA tidak dibalas, apa risikonya dan apa yang akan mungkin terjadi kepada Anda? Karena di dalam teroran para debt collector pinjol itu, para debt collector pinjol biasanya akan berisi pengancaman-pengancaman atau teroran-teroran, bahkan kata-kata yang tidak manusiawi, ya, yang berisi kebun binatang. Kalau tidak dibalas atau direspon, tentu Anda akan kepikiran. Kalau dibalas, takut nanti Anda ditanyai lagi dan akan semakin panjang percakapannya. Dan bahkan akan merambat nanti kemana-mana dengan hal-hal yang macam-macam. Oleh karena debt collectornya merasa dilayani. Apalagi ada penagihan yang berisikan surat somasi. Debt collectornya katanya mau datang. Anda katanya mau dilaporkan ke polisi karena Anda melarikan uang perusahaan dan lain sebagainya. Debt collectornya mau datang bawa RT RW dan segala macamnya biasanya akan disampaikan oleh debt collectornya kepada Anda. Baik, saya mau tekankan lagi kepada teman-teman dan teman-teman harus camkan ini baik-baik. Ketika kalian sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjol alias kalian sudah mulai macet bayarnya, maka Anda hanya bisa melakukan satu hal dan harus melakukannya walau apapun yang terjadi. Hal apakah itu? Jawabannya adalah galbay. Hanya itu satu-satunya yang bisa Anda lakukan pada saat ini supaya Anda tidak semakin terbenam lagi ke dalam lumpur pinjol yang semakin menyengsarakan bahkan yang mematikan. Jadi Anda harus galbay. Dalam melakukan galbay ini, Anda tidak bisa main-main. Anda tidak bisa takut-takut. Anda tidak bisa setengah-setengah. Seperti moto kita di dalam grup. Kalau mau galbay, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, jangan galbay. Artinya kalau galbay, tekadkan benar-benar untuk galbay. Apapun yang terjadi, tetaplah galbay. Jangan sampai Anda maju mundur, apalagi hanya karena terpengaruh oleh teroran dan ancaman-ancaman yang dikirimi oleh para debt collector pinjol lewat email, lewat WA, atau bahkan lewat teleponan langsung. Kenapa saya katakan Anda harus benar-benar bertekad? Tekad Anda harus benar-benar bulat ketika Anda sudah memutuskan untuk galbay. Jangan sampai Anda maju mundur, apalagi berubah pikiran di tengah jalan. Karena kalau Anda takut-takut, kalau Anda setengah-setengah, apalagi mundur di tengah jalan, terlebih di awal-awal galbay, baru ini pertama-tama kali Anda memulai galbay, ketika dapat ancaman, Anda mundur lagi, maka pada saat itu Anda telah tamat. Pada saat Anda mundur itulah awal penderitaan yang lebih besar lagi, awal kehancuran yang lebih besar lagi yang akan Anda dapatkan. Itulah sesungguhnya yang akan terjadi. Kenapa? Ya karena di saat Anda menyerah dan Anda mau menuruti arahan dari para debt collector pinjol karena mental Anda nggak kuat, maka pada saat itulah Anda jadi bulan-bulanan debt collector pinjolnya. Debt collectornya akan sangat senang sekali untuk mengirimi Anda WA teroran, makian, cacian yang lebih parah lagi. Mereka akan lebih keras lagi dan akan lebih giat lagi meneror Anda. Mereka akan lebih semangat lagi. Bahkan akan berkali-kali lipat dari sebelumnya mereka akan usahakan untuk menekan Anda. Supaya Anda segera bayar. Karena ketika Anda kalah mental, Anda kalah kuat, maka debt collectornya akan sangat bangga sekali. Dan dia akan pamer dengan teman-teman debt collectornya di kantor maupun di lapangan. Dia seolah-olah merasa baru saja memenangkan suatu pertandingan yang dahsyat. Itulah yang akan terjadi kalau Anda mundur di tengah jalan, apalagi di awal-awal galbay. Dan tentu itu adalah suatu kebanggaan bagi seorang debt collector. Nah, debt collector lain pun yang mendengarkan berita ini atau yang dapat cerita tadi akan langsung bertanya ke debt collectornya tentang nama Anda. Dengan tujuan siapa tahu Anda juga ada nunggak di tempat pinjol mereka. Kalau ternyata ada juga tunggakan Anda di tempat debt collector yang lain, maka mereka akan langsung menyerang Anda, meneror Anda sebisa-bisanya, sampai semasif-masifnya. Mereka akan meneror Anda habis-habisan. Habislah Anda saat itu juga.
Karena debt collector itu biasanya saling cerita dan saling berbagi info satu sama lain. Apalagi tentang nasabah, apalagi nasabah yang seperti ini. Jadi hati-hati ketika Anda sudah menjalani galbait. Jangan setengah-setengah. Oleh karena itulah, makanya di video-video saya selalu katakan, saya selalu menekankan bahwa Anda harus memastikan bahwa Anda benar-benar siap untuk galbait. Anda harus bisa memastikan bahwa Anda tidak merespon segala bentuk penagihan dari debt collector pinjol, baik lewat WA, lewat email, bahkan lewat teleponan langsung ketika Anda sudah memutuskan untuk galbait. Jangan pernah merespon lagi WA, SMS, email, teleponan dari para debt collector pinjol. Karena dengan membaca saja pun, apalagi merespon teroran dari para debt collector pinjol, itu akan membuat Anda goyang, akan membuat Anda kepikiran, akan membuat Anda ketakutan. Bahkan mungkin akan membuat Anda sengsara karena Anda tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dan bahkan mood Anda akan berubah kepada teman, saudara, bahkan keluarga. Anda akan kepikiran terus. Yang tadinya hidup Anda tenang, yang tadinya Anda kuat untuk melewati ini semua, Anda mampu menurut Anda, suatu saat Anda pasti akan goyah juga jika Anda terus-menerus membaca chat, bahkan merespon teroran penagihan dari para debt collector pinjol. Jadi intinya, ketika Anda sudah memutuskan untuk galbait, Anda tidak perlu lagi membaca, apalagi membalas WA, SMS, atau email dari para debt collector pinjol. Jangan takut, Anda tidak akan mendapatkan risiko yang besar ketika Anda mengabaikan semua teroran dari para debt collector pinjol. Tidak ada risikonya. Risikonya hanyalah Anda akan dicoba untuk diteror lagi dengan cara lain. Atau mungkin debt collectornya akan datang ke rumah Anda. Nah, kalau debt collectornya datang ke rumah Anda sudah tahu cara menghadapinya. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Karena kalau saya jelaskan di sini, akan sangat panjang ceritanya. Jadi intinya, jangan pernah maju mundur ketika Anda sedang galbait. Oke? Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan, salam sahabat.